Halo, pada kesempatan kali ini kita akan membahas saham INKP dan TKIM, Indah Kiat eh, dan Ciwi Kimia. Dua-duanya merupakan pabrik kertas ya. Yang kemarin dalam 3 hari terakhir itu naik cukup banyak sekali. Yang satu 25%, yang satunya lagi 40%. Kita akan lihat apakah ini masih ada potensi untuk naik, dan tentunya kita juga akan lihat berapa sih harga wajar dari perusahaan ini. Nah, seperti biasa kita akan lihat juga dulu gimana sekilas profil perusahaannya, lalu kinerjanya masa lalu, kinerjanya saat ini, dan kita juga akan hitung dan nanti harga wajarnya ya, harga wajar saham ini atau valuasinya. Dan kita lihat sedikit dari analisa teknikalnya, lalu kita juga akan lihat bagaimana proyeksi ke depan ya, catatan-catatan yang mungkin perlu kita bicarakan atau diskusikan ya. Oke, langsung saja kita lihat profil perusahaan, tapi saya akan masuk ke dalam langsung ke websitenya saja. Ini perusahaan dari grup, merupakan grup dari Sinarmas ya. Grup Sinarmas ini memang besar sekali. Kalau kita masuk ke websitenya Sinarmas, dia punya ini Asia Pulp and Paper. Ini Sinarmas ini grup, salah satu grup lagi. Dia juga punya agrobisnis dan food. Lalu dia ada Land, Sinarmas Land. Tentu BSD, siapa yang tidak kenal BSD itu punya Sinarmas Land misalnya. Dia juga punya financial services, ada communication technology, energy infrastructure ya. Jadi Sinarmas ini juga termasuk konglomerat yang paling besar termasuk ya di Indonesia, dengan pendirinya Bapak Eka Cipta Wijaya ya. Ya, ini sudah tidak asing tentunya perusahaan ini di Indonesia dan juga produk-produknya. Nah, kalau kita masuk ke Asia Pulp dan Paper ini kita lihat tentang perusahaannya. Saya langsung masuk aja ke sini. Ini perusahaannya. Ini merupakan satu perusahaan atau grup perusahaan yang produknya adalah tisu, kemasan, dan kertas ya. Ini dimulai perjalanannya pada tahun 1972 ya. Lalu ini berkembang menjadi bisnis global di seluruh Indonesia dan China dengan total kapasitas produksinya itu lebih dari 20 juta ton per tahun ya. Dan ini APP sudah memasarkan produknya lebih dari 120 negara di 6 benua. Jadi ini juga salah satu perusahaan Indonesia yang sudah sangat go public. Kalau di bahasan-bahasan sebelumnya kita juga mengenal beberapa perusahaan Indonesia yang mencoba go public ya. Kalau ini memang sudah benar-benar go public karena produknya dijual di 120 negara di 6 benua, dengan pabriknya itu ada di Indonesia dan di China dengan kapasitas produksi 20 juta ton per tahun ya. Nah, ini sekilas dari PT atau grup Sinarmas Asia Pulp dan Paper ini. Kalau kita lihat dari produknya itu sendiri, kita lihat, kalau kita nih lihat gambarnya aja, beberapa brand itu mungkin kita tidak asing ya. Ada Paseo itu tisu ya. Lalu kertas sidu ya, kertas kayak untuk printing, fotokopi gitu ya. Itu ada. Lalu buku juga ada, kertas dan seterusnya. Ada juga ini apa namanya itu, untuk makanan atau minuman ya. Nah, kalau kita lihat tipe produknya tuh banyak sekali, dari copier paper, wood free, cast coated, art brand dan seterusnya. Banyak sekali ya tipe produknya. Ada craft paper, pokoknya yang berkaitan dengan tadi 3 hal tadi ya. Tisu, kertas, dan ini tadi tisu, kertas, dan kemasan. Nah, kemasan ini contohnya di minuman tuh sekarang udah banyak pakai kertas ya, bukan kaleng saja tapi pakai kertas. Ini yang
banyak dipakai. Jadi kembali ke produknya ini, tadi banyak sekali kategorinya produksinya, tapi dalam tiga hal tadi, kemasan, tisu, dan kertas. Kalau kita lihat industrinya, tentu yang membutuhkan produknya dia itu juga banyak sekali industrinya, ya. Bahkan ya, tentu food and beverage ini sangat besar industrinya yang membutuhkan packaging tadi ya, kemasan untuk minuman maupun makanannya. Kalau untuk kertas, tentunya di industri printing terutama ya, professional printing, graphic printing, ini membutuhkan ya. Lalu sigaret pun juga membutuhkan, dia ada kertasnya juga di sana ya. Ini juga satu industri yang besar ya. Office and business, culinary and restaurant juga membutuhkan di sana. Ini penggunaannya nih banyak sekali juga, food packaging, beauty care, dan bayangin ini dibutuhkan di seluruh dunia ya, di semua negara membutuhkan ini gitu ya. Jadi kalau dari produknya sendiri ini sudah tidak asing lagi ya, tidak asing lagi, dan memang dibutuhkan di hampir di setiap negara produk-produk ini. Nah itu sekilas Asia Pulp and Paper. Lalu apa hubungannya sama Indah Kiat dan Ciwi Kimia ya? Saya masuk ke profil perusahaan ini. Nah kalau kita lihat di sini profil perusahaannya ini, di bawah APP Group ini ada 3 perusahaan nih, Indah Kiat Pulp Paper, Pabrik Kertas Ciwi Kimia, ada juga Lontar Papyrus Pulp and Paper. Nah, kalau kita lihat ini struktur perusahaannya. Nah, ini yang memiliki ya. Saya masuk ke ini dulu. Saya akan masuk ke pakai aplikasi yang ini untuk melihat secara ringkas ya profilnya. Ya, kita masuk dulu ke Indah Kiat ya. INKP ya. Nah kalau kita masuk ke profilnya dia, Indah Kiat itu, nah ini kita lihat ini siapa pemegang sahamnya. Kita lihat di sana mayoritas dipegang oleh PT Purinusa Eka Persada ya. Ini catat dulu ya, ini pegang usaha. Masyarakat punya 46,7%, tapi mayoritas dipegang oleh PT Purinusa Eka Persada. Ini pengendali ya, pengendalinya. Lalu kalau kita masuk ke Pabrik Kertas Ciwi Kimia, kita lihat, nah sama pemegangnya juga PT Purinusa Eka Persada ya. Lalu ada Interventures Capital di sana 7,79% dan masyarakat 32%. Jadi tetap pengendalinya adalah PT Purinusa Eka Persada. Nah kembali kepada tadi, mana tadi? Nah, ini 3 ini tadi ya, di bawah APP. Yang 2 tadi kita perusahaannya tercatat di Bursa Saham Indonesia dan ini diperdagangkan. Tadi kita lihat komposisi pemegang sahamnya, ada juga PT Lontar Papyrus. Nah PT Purinusa Eka Persada itu siapa gitu. Nah kita lihat di sini ya, yang karena itu merupakan pengendali dari perusahaan itu. PT Purinusa Eka Persada ini merupakan kebanyakan dimiliki oleh keluarganya Bapak Wijaya ya, pendirinya Sinarmas ya, Bapak Eka Cipta Wijaya. Ini 87,87% dan sisanya lain-lain ya. Berarti ini memang punya keluarga Pak Wijaya ya. Sementara tadi PT Purinusa Eka Persada ini menguasai pengendali dari 2 perusahaan tadi, Indah Kiat dan juga Ciwi Kimia ya. Kalau kita lihat di struktur emitennya itu nih, PT Purinusa Eka Persada memang tuh di Indah Kiat itu dia punya 53%, di Ciwi Kimia dia punya 59%. Sementara PT Purinusa Eka Persada sendiri itu tadi 87% itu dimiliki oleh keluarga Bapak Wijaya ya.
Dia masih punya lagi di saham di PT-PT lain seperti Pindo Deli, Cakrawala dan seterusnya ya. Memang dia bisnis paper, kertas dan kemasan ini menguasai ya Asia Pulp dan Paper ini. Nah, itu sekilas dengan perusahaan dari Indah Kiat ini dan kertas Ciwi Kimia. Lalu yang kedua kita akan lihat bagaimana performanya kemarin ya, performan perusahaan ini. Kita akan lihat sekilas saja. Kita masuk ke Ciwi Kimia dulu ya. Kita lihat bagaimana financial performance-nya dia. Nah, kalau kita lihat income statement, artinya statement pendapatan dia ya, income statementnya kita lihat nih, revenue ini yang ungu, revenue-nya. Kalau kita lihat dari 2015 sampai 2019 revenue-nya itu tidak naik banyak ya, naik bahkan turun sebentar, lalu di sini kembali sekitar 1,1 billion US dollar ya. 1,1 billion US dollar itu berarti sekitar berapa itu? Mungkin sekitar dikalikan aja 14 ribu ya, sekitar 14 ribu, berarti sekitar 14 ribu, sekitar hampir 16 triliun, mungkin 16-17 triliun ya, sekitar sana kita lihat. Lalu yang kedua kita perhatikan net income ya. Untuk 2020 revenue-nya ini baru quarter 1 ya, ini yang Maret quarter 1 ya. Ini net income-nya yang biru ini, kita lihat net income-nya dia paling tinggi di 2018, 2019 agak turun, 2020 ini baru quarter 1 sudah segini, artinya dia ada potensi net income-nya bakal naik ya. Kalau untuk quarter 2, 3 dan 4-nya nanti net income-nya juga mengikuti, artinya dia bisa net income-nya jauh lebih baik dari tahun 2019 maupun bahkan tahun 2018. Untuk balance sheet-nya kita lihat asetnya itu, kalau kita lihat asetnya dia sempat turun di 2016, kemudian naik terus sampai terakhir juga naik sedikit ya, di 2020 ini naik sedikit. Lalu kita lihat untuk ekuitasnya ini yang hijau, kita lihat ekuitasnya terus naik. Dan kalau kita lihat liabilitasnya yang merah ini relatively agak agak turun sedikit, artinya bagus ya, artinya kalau ekuitasnya tetap naik atau asetnya naik, liabilitasnya dia secara umum agak turun. Katakanlah kalau liabilitas sama aja udah baik karena ekuitasnya naik, asetnya naik ya. Itu saja secara garis besar bagaimana performanya masa lalu ya. Kita lihat bagaimana dengan Indah Kiat performanya. Kita lihat, nah pendapatan dia juga sama ya, tadi turun sedikit di 2016, naik terus, dan terakhir itu ya hampir sama dengan 2019. Untuk profitnya dia naik sampai 2018, turun dulu, dan sekarang baru kuartal 1 sudah segini. Dia ada potensinya nanti INKP ini potensi untuk net income-nya juga bisa melebihi 2019 dan bahkan mungkin melebihi 2018. Tapi kalau dibandingkan dengan Ciwi Kimia tadi ya, net income-nya jauh lebih bagus kelihatannya dari INKP ya, di kuartal satunya ya, dibandingkan relatif dengan 2019 maupun 2018. Balance sheet-nya, asetnya dia sempat turun sedikit ya, dan hampir sama di 2020, tapi dari 2018 sempat turun dikit. Ekuitasnya naik, ekuitasnya tetap naik, bagus artinya. Lalu untuk liabilitasnya relatif agak datar saja atau turun sedikit ya. Ini secara sekilas ya dari. Nah, kalau kita lihat, coba kita lihat saja lebih detailnya angkanya. Saya pakai aplikasi satunya, saya pakai yang di Stockbit ya. Nah, kalau di Stockbit ini saya ada data angkanya ya. Kita lihat ini secara cepat saja sekilas. Ini kita masuk ke Tekim dulu atau Ciwi Kimia dulu ya. Ini kalau kita masuk pendapatannya nih dari 2008 itu 14 triliun sampai terakhir di 14 triliun, tidak naik banyak. Tapi kalau
Ini dari 2019 sempat 11 triliun, 12, 12, 12, 14, 14, 14,6, sempat turun 2016, nah naik lagi dan turun sedikit ya. Memang secara pendapatan tidak naik banyak ya selama berapa ini 12 tahun ya. 11 tahun ini tidak naik banyak ya. Tidak naik banyak. Tapi kalau dari laba gimana laba? Laba bersihnya itu dari 566 billion turun, naik, turun lagi, turun sedikit, turun lagi. Wah, 2015 Tekim pendapatannya jatuh banget ya, 2015 nih. Ya jatuh. Terus dia mulai naik. Nah, ini lompat di 2018. Lompat pendapatannya sampai 3,5 ini dalam miliaran rupiah, berarti 3,5 triliun ya ini. Dan di 2019 masih cukup bagus ya, 2,3 triliun kalau dibandingkan dengan laba bersih tahun-tahun sebelumnya ya. Kalau kita lihat ini EPS-nya, earning per share-nya, ini turun, naik, turun lagi, turun, dan terendah memang di 2015 ya. Kita lihat memang net profitnya juga paling jatuh itu, lalu naik dan naik ya. Jadi selama 4 tahun terakhir ini naik cukup banyak ya. Ini kalau kita lihat dari angkanya langsung ya. Demikian juga dengan Indah Kiat, kita lihat pendapatannya, kita lihat tadi 48 triliun ya, ini tadi sekitar 14-an triliun. Ini Indah Kiat ini lebih besar lagi ya, 44 triliunan, dan naik turun naik turun terus terakhirnya di 24 triliun ya. Jadi kalau kita ini belum di sorting ya. Ini kita harus sorting dulu dari 2008 ya. Dari 24 triliun sampai terakhir di 44. Jadi Indah Kiat kalau dari revenue-nya naiknya hampir 22 kali lipat ya, dari 2008 sampai 2019. Sementara kalau Ciwi Kimia tadi naiknya dari 14 triliun tetap masih sekitar 14 triliun ya, tidak banyak naiknya, tapi profitnya tadi naik banyak dari 566 miliar net profitnya sampai ke 2,3 triliun. Kalau Indah Kiat dari 2,2 triliun profitnya bagus di awal, Indah Kiat ini terakhir di 3,8. Jadi masih naik ya, hampir tidak sampai 2 kali lipat, tapi masih naik lumayan banyak ya. Untuk EPS-nya juga ini turun 2009, turun naik turun lagi 2014, 2015 naik terus naik, dan terakhir 2019 turun sedikit. Ini untuk gambaran EPS-nya. Oke, itu secara umum berarti performanya itu agak naik turun, tapi 4 tahun terakhir ini kelihatannya naik ya, naik. Dan kalau kita lihat tadi kecuali di sini Indah Kiat ini malah di 2019 malah turun net profitnya, revenue juga turun, net profit turun. Sementara Tekim terakhir itu ya turun juga sedikit, tapi ya ini juga turun sedikit ya. Ini secara performanya Indah Kiat. Tetapi secara total bisnisnya cukup besar dan saingannya relatif tidak ada ya, dan bahkan dia industrinya sudah go internasional. Nah, itu performan dari Indah Kiat itu sendiri. Kalau kita lihat performan dari stoknya gimana nih, harga sahamnya. Kalau kita lihat ya, memang tahun 2018 itu mulai naiknya. Ini kita lihat coba ini dari tahun dari tahun 2017 ya, mulai naiknya itu luar biasa, dari sekitar 23 ribuan sampai hampir 21, berarti ini hampir 7 kali lipat ya. Terus jatuh di tahun 2018, jatuh sampai ke level 3.000 lagi, dan terakhir nah ini performance saat ini naiknya, stoknya sudah naik lumayan banyak dari 3.000 sampai 6.400 dari kemarin yang titik paling rendah itu udah hampir 100% lebih. Tetapi 3 hari terakhir ini dia naiknya 24% ya, si Indah Kiat ini.
Indah Kiat ini terakhir 24 hampir 25% ya. Terus turun lagi ya, sempat turun lagi ya, dia masih turun lagi. Kalau untuk Ciwi Kimia juga sama, mirip nih ya. 2017 mulai naik sampai ke level 18.000 ya, dari berapa ini, dari kemarin 3.000 juga, ini 6 kali, jadi 6 kali 7 kali naik ya. Terus dia jatuh turun, terakhir jatuh turun lagi, ini lebih dari 3.000 sedikit ya, dia 3.800-an, terus terakhir naik sampai ke level 6.000 ya. Ini lebih sedikit naiknya, tapi kemarin 3 hari terakhir itu naiknya dia hampir 40% Ciwi Kimia. Karena kalau kita lihat tadi di profitnya ya, dia naiknya memang lumayan ya di sana ya, dibandingkan dengan INKP ya di situ. Ini gambaran secara umum saja dari performance saat ini dan juga performance masa lalunya. Untuk valuasinya, oke, ini yang paling menarik ya saya kira. Kita ambil datanya yang tadi sama yang tadi di sini. Kita ambil seperti biasa EPS, PE rasionya, dan kita menggunakan metode sederhana yang kemarin ada di video sebelumnya, ngitung valuationnya. Nah, setelah kita masukkan datanya, kita hitung harga valuasinya ya, saya masukkan di sana, dapatnya harga wajarnya untuk INKP dan Tekim itu di sekitar 11.000 ya, 11.069, dan untuk Tekim di 11.650. Nah, ini kalau mengacu kepada harga yang sekarang, untuk INKP 6.400 dan Tekim di 6.250, ini masih ada margin of safety-nya 70-80%. Artinya ini masih menarik ya potensinya kalau kita bicara dari hitungan sederhana ini mengenai berapa harga wajarnya. Ya, jadi ini perhitungannya ya, referensinya untuk kita pertimbangkan apakah ini masih bakal naik lagi sih, bakal naik lagi enggak gitu, karena sudah kemarin 2 hari ini udah naiknya 25%, 3 hari ini 25% sampai 40%. Nah, itu. Yang saya tambahkan catatan garis bawah aja di sini, ini hanya kemarin 2015 Tekim ini tadi ya profitnya jatuh banget ya, sehingga PE rasionya tinggi banget. Ini agak men-skew atau men-skew itu agak mengaburkan sedikit, tapi tidak mengaburkan harga wajarnya, hanya range-nya aja. Ini range-nya, kalau kita lihat range-nya kok jauh banget ini ya, karena ada skew ini. Kalau kita hilangkan ini, kalau misalkan kita hilangkan ini ya untuk ngitung rata-ratanya, karena ini dianggap outliers ya, itu akan berubah sedikit nanti. Nah, ini berubah menjadi 8.700 Tekim ya kalau kita tidak perhitungkan ini. Ya, tetap dari 8.700 katakanlah 9.000 sampai 11.000 untuk Tekim ya. Untuk Tekim, kalau untuk INKP sama di 11.000. Dan itu potensi dari valuasi dari INKP dan Tekim ya. Lalu kedepannya gimana? Nah, ini kedepannya gimana? Kita kembali ke bisnisnya ini ya, secara umum bagaimana ini. Tadi kita lihat produknya dia memang tisu, kemasan, dan kertas ya. Kalau industrinya udah jelas ya. Tapi memang industrinya ini adalah contohnya kalau untuk paper ya, terutama untuk printing industry ini agak relatively mungkin stuck ya, karena di negara yang lebih maju biasanya sudah mulai untuk reduce paper ya, untuk penggunaan kertas tuh lebih berkurang. Tapi kalau industri makanan dan seterusnya, penggantinya apa? Tidak ada pengganti yang lebih baik ya, tetap harus pakai kertas ya, misalkan dari kaleng menjadi kertas. Tapi kalau untuk kebutuhan printing misalkan di profesional atau grafik ini mulai banyak berkurang juga, mulai trennya ya. Jadi mungkin growth-nya atau bahkan dia stuck atau tidak grow ya dengan baik. Tapi di industri lain malah pick up ya, industri lain pick up. Kalau industri lain ya, itu secara umum industri kedepannya. Jadi dari sini bagaimana?
menurut saya ini industrinya masih tetap tidak akan istilahnya begitu signifikan tiba-tiba jatuh drop banget gitu ya, tapi memang ada sedikit mengalami stagnan tadi, tapi dari segi size-nya ini masih cukup besar sekali dan cukup signifikan sekali. Dan kalau memang masih ada profit atau untung yang masih cukup bagus, ini masih cukup menarik, apalagi valuasinya, harga wajarnya masih cukup jauh di bawah ya. Kita anggap bisnisnya mungkin tidak tumbuhnya luar biasa, katakanlah ya tumbuh standar kayak 4 tahun terakhir ini saja. Nah, ini masih menarik untuk kita pertimbangkan ya. Dilihat dari harga wajarnya, kita hitung menggunakan data 10 tahun, 9 tahun ke belakang ya, 9 tahun 10 tahun ke belakang. Nah, itu saja, semoga ini berguna dan menjadi satu pertimbangan, menjadi satu pembelajaran untuk kita mengamati. Jangan langsung percaya, silahkan untuk teliti dan lakukan riset juga untuk ini, dan kalau memang tertarik juga lakukan perhitungan kira-kira nih harga wajarnya berapa. Kalau kita lihat faktor-faktor tadi ya, pertumbuhan performance dari masa lalu, saat ini, dan juga mungkin potensi ke depannya. Nah, itu saja dulu. Terima kasih dan sampai bertemu kembali di analisa dan video berikutnya.